Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjuang terus ya, melanjutkan perjuangan kita, menterbiah diri kita di bulan Ramadan ini yang sampai detik ini, sampai saat ini kita sudah masuk di hari yang ke-21. Artinya tinggal kurang lebih 9 atau 10 hari lagi kita akan segera meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang itu semuanya dibagi-bagi sebagai ghanimah rabbaniyah kepada setiap kaum muslimin yang mau menikmati jamuan tersebut. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah akan sedikit kita lanjutkan pembelajaran kita dari Quran surah Al-Waqiah. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang muqarrabun ya. Ulaikal muqarrabun, sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Bahwa kelompok muqarrabun ini atau as-sabiqun ini, generasi pertama, ini segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian. Nah, saking spesialnya golongan as-sabiqun ini, Allah Ta'ala memberikan gambaran balasan bagi mereka. Kata Allah di ayat selanjutnya, ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqiina alaiha mutaqabilin. Mereka di atasnya, mereka berhadapan, di atasnya berhadap-hadapan. Mereka bersandar di atasnya sambil berhadap-hadapan. Nah, ikhwatu iman azani Allah, di antara kenikmatan yang Allah sediakan bagi as-sabiqun adalah dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Makanya ada hadis larangan bagi laki-laki untuk mengenakan emas. Dan ini kita sudah ketahui semua. Ya, laki-laki ini haram mengenakan emas di tubuhnya. Apapun jenis emasnya, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengenakan emas atau sutra bagi kaum laki-laki, maka dia tidak akan mengenakan emas atau sutra nanti di yaumil akhir. Dan tentu saja emas dan sutra di yaumil akhir di surganya Allah jauh lebih baik daripada emas yang ada saat ini. Ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Ta'ala mengatakan ala surur. Surur ini ikhwatu iman jama dari kata sarir ya. Itu diartikan sebagai kursi. Ya, kalau ini kan kursiun, ya, kursi ini kursi ya. Biasa, tapi kalau sarir ini dalam bahasa Arab diartikan dengan kursi yang dengan kursi tersebut orang bisa menjulurkan kakinya, ya. Jadi kursinya panjang, sofa ya. Kursi yang enak, kursi yang nyaman. Walaupun di mall kita bisa memasukkan uang $2 kemudian kita bisa berselanjutnya. Tapi tidak seperti itu. Ya, kita harus artinya gini. Kalau dulu yang namanya sarir ini kursi yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Ya. Ya kan jarang ada orang yang punya kursi pijat ya di rumahnya aja kan jarang ya, hanya sebagian orang saja. Artinya orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan kenyamanan dari kursi tersebut. Nah, nanti di surga ikhwatu iman ala sururim maudunah, as-sabiqun ini akan mendapatkan kursi yang dimana dia bisa menjulurkan kakinya, kursi yang istimewa yang ketika di dunia hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Nah, nanti di akhirat ikhwatu iman, orang ini as-sabiqun ini akan mendapatkan kursi tersebut. Gitu. Nah, ikhwatu iman azani Allah. Kemudian muttaqiina fiha 'alaiha mutaqabilin. Kemudian mereka saling berhadap-hadapan. Karena begini, orang kalau masuk surga nggak ada kawan, maka itu akan terasa hampa. Ya, sama seperti kalau kita misalkan punya voucher Presiden Suite, ya, hotel bintang 5, tapi kita sendirian. Sepertinya kurang lengkap.
Ya, tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam hotel tersebut, kemudian ada teman, ada kawan buat ngobrol, maka ini kesempurnaan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Insyiqaq Allah Ta'ala mengatakan, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan mereka dikembalikan kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Ya, di dalam Quran surah At-Tur Allah Ta'ala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang mengikutinya dari keturunannya, ya, alhaqqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan pertemukan mereka. Luar biasa nih. Ya, bagaimana begitu rahman rahimnya Allah. Karena gini, ahli surga ikhwatu iman, ya, ahli surga itu di dalam satu ayat disebutkan walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tadda'un. Ahli surga itu akan mendapatkan apa yang menjadi syahwatnya. Ahli surga akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ya, kalau kita sekarang di dunia ingin sesuatu itu butuh usaha. Tapi di akhirat ketika kita butuh sesuatu maka tinggal kedipan mata, ya. Gampang itu, ya. Tapi harus masuk surga dulu. Iya. Kalau nggak masuk surga mah ya susah lah, ya. Kata Allah gitu. Jadi ahli surga itu walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Nah, salah satu kebahagiaan kita di dunia saja itu berkumpul itu salah satu kebahagiaan. Betul tidak? Ya, kalau kita sendirian, ya, gak punya teman, gak punya kawan, gak punya komunitas, sedih itu. Ya, orang yang tinggal misalkan di Broadmeadow sana, ya, yang yang dari sini agak jauh, ya. Terus kemudian nggak punya komunitas, nggak punya teman, wah itu sengsara itu hidupnya, ya, betul tidak? Sengsara hidupnya. Makanya kenapa Allah memberikan kebahagiaan yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, ini berkumpul, ya, wayan qalibu ila ahlihi masrura. Allah akan kumpulkan dia. Muttaqiina fiha 'alaiha mutaqabilin, dan mereka itu saling berhadapan-hadapan, saling ngobrol di kursi-kursi yang panjang-panjang tadi. Ya, nah ini salah satu di antara kebahagiaan orang-orang yang beriman. Kemudian yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pelayan yang khusus untuk melayani para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wildan. Wildan itu apa? Pelayan yang selalu muda dan tidak pernah tua. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan dengan kata gilman. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah At-Tur ayat 24. Wa yatufu 'alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya. Ikhwatu iman azani Allah, di dunia saja, ya, Pak Anton cerita, ya, Pak Wahyu juga sama cerita, Kang Lukman juga sama cerita. Ketika mereka bertiga ini iktikaf di Doncaster, ya, itu mendapatkan pelayanan yang luar biasa itu, ya. Mau makan apa, menunya by request gitu. Itu pelayanannya luar biasa itu, betah di situ. Ya, mau makan apa tinggal nulis, mau teh aja, tehnya teh apa, luar biasa ini. Di sini nggak ada tes sedikit. Contoh, ya, contoh. Ini sampai sebegitunya. Bayangkan nanti di surga. Di surga itu tidak ada usaha, ya, tidak ada usaha di surga itu. Semuanya kenikmatan, tapi nggak akan terasa bosan. Kalau di dunia kita merasa bosan, ya, di dunia itu ada bosan. Tapi kalau di surga itu tidak akan bosan. Nah, kemudian kita dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang senantiasa mengelilingi kita. Ya, ini luar biasa ikhwati iman azani Allah. Ya, dan kita pun akan tetap muda. Ya, suatu saat Nabi SAW pernah bercanda kepada seorang nenek yang candaannya itu ternyata masuk hati. Ya. Dosa tidak kira-kira? Ya tidak, ya, namanya juga bercanda kan. Ya, tapi ya candanya canda betulan kan kalau Nabi SAW. Jadi ada seorang nenek. Ya Rasulullah, saya ini udah tua, masuk Islamnya baru saja, apakah saya bisa masuk surga? Kemudian kata Nabi SAW, la yadkhulunal jannata ajuzun, tidak akan masuk surga nenek-nenek. Masuk tuh ke hatinya.
sakit hatinya, ya. Sakit hati, apa namanya? Nyelekit lah. Aduh, nangis dia. Ya. Kemudian kata para sahabat, dihampiri nenek tersebut. Kata para sahabat, benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulunal jannata ajuzun. Tidak akan masuk surga nenek. Kenapa? Karena nenek nanti ketika di surga akan menjadi muda lagi, ya. Benarkah? Si nenek itu dia langsung kaget, ya. Benarkah? Iya. Ya, di surga itu kan usianya nanti kalau di dalam Quran surah Ar-Rahman disebutkan usianya sekitar 33 tahunan. Ya. Jadi usia ahli surga itu 33 tahunan. Itu usia ahli surga. Nah, pelayan-pelayannya wallahu taala alam, yang jelas mereka bisa jauh lebih muda daripada ahli surga yang umum, ya, yang rata-rata gitu. Kemudian ikhwati man azani Allah wa iyyakum ajmain. Bi aqwabi wa bariqa wa qasim min ma'in. Dengan membawa gelas cerek yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ya, ka'sin ini Allah menyebut kata ka'sin bi aqwabi wa bariq, dengan membawa gelas, kemudian wa ka'sin. Ka'sin ini biasanya gelas yang diisi secara penuh tanpa ada ininya, tanpa ada pegangan dan lubang khusus untuk mengeluarkan air darinya. Nah, ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang disebut dengan ka'sin adalah air atau gelas yang khusus digunakan untuk minum minuman keras. Ya, minuman khamr, ka'sin itu. Kebiasaan seperti itu. Karena coba kita lihat, orang yang minum bir itu biasanya gak pernah sedikit, tapi full airnya kan. Ya, orang yang minum bir itu airnya apa? Penuh. Nah, begitu pula nanti ka'sin di akhirat. Ya, khamr nanti di akhirat adalah satu kenikmatan khamr itu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan meminum khamr di akhirat. Ya ngapain minum khamr? Ya beda lah, sekali lagi beda. Khamr di dunia beda dengan khamr di akhirat. Dan khamr di akhirat itu ikhwatu iman, itu mengalir kata Nabi SAW. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Apa namanya? Bi aqwabi wa abariq wa ka'sim mim ma'in. Jadi khamr itu diambil dari sungai yang mengalir. Ya, kebayang nggak? Kalau sekarang kita mau minum khamr susah ya, gitu. Nggak bisa kita minum khamr. Pertama haram, yang kedua harus beli, ya, harus ngemodal kan gitu. Nah, sementara kalau nanti di surga, khamr itu menjadi bagian kenikmatan, ya, bagian dari kenikmatan. Jangan pernah membayangkan khamr itu sama dengan khamr di dunia. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Muhammad ayat 15. Bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, kata Allah. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ghairi asin. Fiha, di dalamnya, anhar, ada sungai, mimma'in ghairi asin. Yang sungai tersebut airnya segar, ya, airnya tidak asin. Wa anharum min laban, dan di sungai-sungai itu ada susu. Lam yataghayyar ta'muh, rasanya tidak pernah berubah air susu itu. Wa anharum min khamri lazzatil lisyaribin, dan di surga tersebut ada sungai yang berisi khamar, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Wa anharum min asali musaffa, dan di sungai tersebut ada apa? Ada madu yang murni. Walahum fiha min kullis samarat, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Wa magfiratum min rabbihim, dan mereka mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, samakah mereka dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Wasuqu ma'an hamima, dan diberi minuman dengan air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga ususnya terpotong-potong. Ya, jelas berbeda ikhwati iman azani Allah wa yakum ajmain. Makanya ikhwati iman, ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. Tadi sempat saya baca, ya. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini salah satu doa yang dibaca di di waktu tahiyat, ya, sebelum salam. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilih wa ajilih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan
ajili, kebaikan saat ini, ya, kebaikan ajili, ajili itu di dunia, wa ajili, dan kebaikan nanti di akhirat, kebaikan yang akan datang. Wa na'udzubika minasyarri kullih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ajili di dunia ini, yang cepat ini di dunia, ya, wa ajili, dan juga nanti di akhirat yang kekal. Satu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, permintaan akan kebaikan seluruhnya di dunia dan juga di akhirat, kemudian berlindung dari segala macam keburukan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu jannah, surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada surga tersebut, baik perkataan ataupun perbuatan. Nah, ini harus diminta ikhwati iman, ya, harus diminta kepada Allah Ta'ala. Hafalkan, tambah referensi doa-doa kita, ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, atau min qaulin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada surga tersebut, baik dari ucapan ataupun perbuatan, ya. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepada engkau dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal, baik dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku kepada neraka tersebut, baik itu perkataan ataupun perbuatan, ya. Nah, poin terakhir adalah doa yang diminta oleh Ummu Salamah. Jadi kata Ummu Salamah, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau telah mengajarkan banyak doa kepada kami, tapi hanya sedikit sekali yang bisa kami hafal. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, kalau misalkan kita terbatas untuk menghafalkan doa-doa maksurat, ya, susah hafal, cepat lupa, ya. Ya. Kalau kita banyak doa-doa dari Nabi itu, ya, tapi kita sulit untuk menghafalnya, dan setelah hafal kita sering lupanya. Nah, doa yang ini jangan sampai lupa ikhwati iman. Doa yang satu ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Allahumma inna nas'aluka, atau Allahumma inni as'aluka min khairin, ya, Allahumma inni as'aluka minal khair, Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan rangkuman dari segala macam doa yang banyak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mampu menghafalnya, maka doa ini harus bisa kita pegang. Selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu mungkin terlalu ordinary, gitu kan. Semua orang sudah hafal, ya. Tapi yang ini luar biasa ini. Karena doa ini mewakili seluruh doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan. Kebaikan yang diminta oleh Muhammad, kebaikan yang diminta oleh nabimu. Kebayang nggak? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan, pasti kebaikannya kebaikan, beneran kebaikan, gitu. Karena permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti berorientasi akhirat. Ya. Kebaikan yang diminta oleh Nabi, jaminan kebaikannya benar-benar baik. Ya, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada Ummu Salamah. Wa'udzubika minasyarri ma'adza bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari segala macam keburukan tersebut. Nah, sepertinya ikhwati iman, kalau kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang susah hafal, ya, cepat lupa, nah, doa ini harus menjadi naik, ya, listnya di list yang teratas. Ya, karena penting ini doa ini, ya, penting doa ini untuk kita amalkan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu doa, ya, yang bisa kita amalkan mumpung ini masih Ramadan, ya, tambah referensi doa kita. Salah satunya itu, ya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih,
Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika minasyarri ma 'aza bihi abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak hafal doa-doa yang banyak, minimal ini menjadi bagian dari doa yang selalu kita panjatkan, ikhwati iman azani Allah ya. Kemudian ikhwati iman, ayat selanjutnya la yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan juga tidak mabuk. Atau ngapain minum khamar? Kan minum khamar teh biar mabuk. Ya, ya. Kan ada mungkin pertanyaan begitu. Ya beda ya. Khamar ini untuk kenikmatan. Ya, di satu sisi kita juga ingin meminum minuman yang apa namanya? yang nikmat lah, yang enak. Nah, begitu pula dengan khamar di akhirat sebagai bentuk variasi ya. Variasi minuman. Tidak hanya sekedar air putih saja, tidak hanya sekedar susu saja ya atau madu saja, tapi ternyata ada minuman yang dulu pernah diharamkan, yang dulu dilarang di dunia. Ya tentu jenisnya berbeda ya, bukan Jim Walker ya atau vodka atau apalagi Bang Nel yang tahu. ya, bukan jenis-jenis seperti itu ya, jelas berbeda ya. Nah, tetapi ya itu tadi ya, karena apa namanya ya, dengan kesabaran ketika orang itu di dunia, karena kesabaran itu kan ada 3 ya. Pertama kesabaran dalam menjalankan ketaatan, yang kedua kesabaran dalam menerima musibah, kemudian kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, orang itu nanti akan mendapatkan kenikmatan dari buah kesabarannya ketika hal-hal yang dulu dilarang di dunia kemudian diberikan di akhirat. Betul tidak? Ya seperti anak kecil misalkan, ketika masih kecil dia dilarang-larang, begitu besar dia diperbolehkan, maka itu akan mendapatkan kenikmatannya. Nah begitu pula nanti di akhirat kelak. Ketika di dunia kita dilarang-larang, kemudian di akhirat Allah berikan kebebasan, maka itu akan menjadi kenikmatan baginya. Gitu. Jadi sifat khamar di surga tidak akan membuat peminumnya pusing, ya tidak seperti di dunia. Tidak membuat hilang akal. Ya, yunzifun itu tidak membuat hilang akal, berbeda dengan khamar di dunia. Ya, makanya kalau kita lihat ayat yang berkenaan dengan khamar ikhwatu iman, itu kan turunnya bertahap, tidak sekaligus. Ya. Kenapa? Karena khamar itu bagian dari kenikmatan hidup. Kebayang kalau misalkan saya diharamkan kopi misalkan, itu pasti berat tuh meninggalkannya ya. Perlahan itu, susah. Ya, kalau kita sudah terbiasa minum kopi atau misalkan terbiasa makan daging ya, dicabut nikmatnya itu luar biasa itu. Gak bisa sekaligus itu. Ya, makanya kita minta kepada Allah supaya Allah tidak mengharamkan kopi dan tidak mengharamkan daging. Ya, itu kenikmatan tuh ya. Nah, khamr dulu menjadi kenikmatan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Makanya ayat ya sebelum finalisasi keharamannya, itu kita bisa lihat tuh bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat yang pertama untuk melarang haramnya, untuk melarang orang yang beriman meminum khamar. Itu kan pertama gini, ayatnya apa? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabuk. Artinya dalam tanda petik Allah belum beraninya bahasanya apa ya? Jangan langsung disentek gitu loh. Maksud disentek itu apa? Jangan langsung sekakmat gitu orang itu. Karena kalau langsung disekakmat bisa jadi dia langsung terpental. Ya, dan begitu pula khamar. Tapi mereka sudah punya kecintaan terhadap salat. Mereka sudah punya tertanam di dalam dirinya kewajiban untuk melakukan ibadah salat. Makanya yang didahulukan oleh Allah, la taqrabus shalah. Engkau jangan mendekati salat. Nah, sementara mereka sudah terikat tuh dengan salat itu. Ya, mereka sudah terikat dengan salat. Makanya dari situ tuh, ya. Sama seperti misalkan kadang ada orang-orang yang takut belajar ngaji, ya. Karena tadi takut disalah-salahin. Ya, saya di rumah juga begitu. Ya, saya menyediakan waktu ya, misalkan setiap hari habis maghrib sambil menunggu isya. Itu sehari 2 kali mah ada tuh jamaah tuh. Begitu ketiganya itu nggak ada itu, ya. Kenapa? Karena tadi takut dikoreksi. Ya.
takut dikoreksi. Nah begitu pula ini dalam proses pengharaman khamar. Allah Ta'ala menanamkan sisi kewajibannya dulu. Ya begitu pula belajar ngaji ya, yang ditanamkan apa? Wajib berjamaahnya dulu. Ya, yang penting kalau sudah terikat tuh, dasarnya wajib harus ke masjid, harus berjamaah. Gitu kan? Nah, nanti ada bonus belajar ngaji itu belakangan kan? Begitu. Tapi yang penting mereka punya kesadaran dulu, jangan sampai karena dia takut dikoreksi kemudian dia tidak datang ke masjid. Kan ini sayang nih, ya. Ini perkara yang anggap sunnah misalkan ya, sementara dia menggugurkan yang wajib. Dan begitu pula itu. Ya ketika misalkan khamar langsung diharamkan, boleh jadi dia lebih berat meninggalkan khamar daripada melakukan sholat. Ya. Makanya yang didahulukan apa? Dikuatkan dulu tuh. Ya, orang-orang yang baru hijrah dikuatkan dulu bahwa sholat ini wajib. Dan begitu sudah tertanam di dalam dirinya bahwa sholat itu wajib. Sebagaimana orang yang nanti belajar Al-Quran, kalau sudah tertanam bahwa datang ke masjid itu sebagai kewajiban, maka nggak ada halangan lagi dia. Ya kalau memang dia belum siap untuk ngaji ya tinggal pergi saja. Jangan sampai dia tidak datang ke masjid karena gara-gara takut ngaji. Nah ini yang masalah, betul tidak? Jangan sampai ya dia di zaman Nabi itu jangan sampai dia tidak mau meninggalkan khamar. Akhirnya dia meninggalkan sholat yang jauh lebih wajib. Nah itu seperti itu. Makanya kalau sudah tertanam kata Allah la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun, kan gitu. Sampai engkau sadar apa yang engkau ucapkan. Ya. Ya ini kan mulai berpikir tuh para sahabat Nabi SAW. Ya. Wah ini gimana nih? Sholat kewajiban kita. Akhirnya mereka sebelum sholat mereka tidak mabok. Ya. Sebelum sholat gak minum dulu. Ya kalau kita kan sambil sholat juga bisa minum ya. Beda jenis minumannya kan. Gitu. Nah begitu ikhwati iman azani Allah ya. Perlahan. Kemudian turun ayat yang kedua. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma aktsaru min naf'ihima, kan gitu kata Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakan bahwa khamar dan judi itu ada manfaatnya, akan tetapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah ini pelajaran ya yang bisa kita dapatkan. Nah baru tuh tahapan ketiga turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuh ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabul azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, kan gitu. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib ya dan seterusnya itu najis itu ya, perbuatan syaitan. Nah itu baru tuh ya, kebayang kalau misalkan ayat yang pertama yang diturunkan ayat yang itu belum tentu dengar ya, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam ya yang diceritakan di dalam Quran surah Al-Baqarah 92 yang waktu subuh oleh Ustadz Yahya disampaikan ya, bagaimana kaum Bani Israel yang begitu bedegong keras kepala udah dikasih nikmat yang begitu besar tapi tetap aja nggak mau mengikuti ya arahan nabinya. Ini kan luar biasa ini ya, ngebangkangnya luar biasa gitu. Kemudian ikhwati iman azani Allah, kata Allah wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Di dalam Al-Qur'an ya Allah disebutkan nanti di antara buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surga ya, nanti itu ada pisang ya, ada delima ya, ada anggur, ada kurma, itu buah-buahan surga. Ya makanya kalau mau masuk surga banyak-banyaklah makan pisang. Banyak-banyaklah makan anggur ya. Latihan makan anggur, latihan makan pisang, latihan makan kurma ya, karena itu buah-buahan yang nanti ada di surga ikhwati iman ya, itu insyaallah. Ya nggak gitu pula aja kayak ini ya. Kemudian walhami tayrim mimma yashtahun, dan daging burung apapun yang mereka inginkan ya. Jadi mereka akan mendapatkan daging, dan daging ini tadi merupakan bagian dari syahwat manusia ya, karena manusia bukan pemakan dedaunan ya, dan memang tidak ada hadis Rasulullah makan daun-daunan. Nggak ada hadis Rasulullah makan sayur-sayuran ya.
Nggak ada itu ya. Yang ada Rasulullah makan paha kambing, benar itu ya. Ya. Apalagi makan teri, nggak ada itu hadisnya itu ya. Gitu ya. Gitu ya. Dan sekali lagi daging ini merupakan bagian dari syahwat manusia ya. Wa hurun in, dan ada bidadari yang bermata indah ya, laksana mutiara yang tersimpan baik ya. Hurun in. Ya, hurun ini apa? Ya susah dijelaskan ya. Bagaimana menjelaskan hurun in ya. Jadi hurun in ini karena lentiknya mata dan menarik perhatian, ini hurun in. Dan Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana bidadari-bidadari surga itu ya. Nah, ikhwat iman, para perempuan ya, para akhwat, jangan pernah membayangkan, jangan pernah bertanya, kok apa laki-laki disediakan bidadari, kenapa perempuan tidak disediakan bidadara? Jangan pernah bertanya itu ya. Kenapa? Karena Allah menjaga muru'ah, menjaga kehormatan perempuan. Jadi perempuan itu harus dijaga muru'ahnya. Jadi kalau perempuan bertanya, perempuan dapat bidadara enggak? Itu berarti tidak punya muru'ah, iman. Ya. Jadi kalau laki-laki itu, ya laki-laki itu kan terbuka lah, ya. Terbuka, sementara perempuan itu tertutup. Gitu. Makanya jangan pernah membayangkan, kok laki-laki jangan pernah mempertanyakan. Nanti ada bagiannya, tapi Allah tutupi itu. Ya, Allah tidak kemukakan. Kenapa? Karena justru untuk menghargai kaum perempuan. Ya, untuk menghargai kaum perempuan. Dan kalau misalkan nanti ibu-ibu memang ingin bidadara, ya, Allah sediakan kok nanti ya, tapi jangan dipertanyakan sekarang. Karena itu merusak muru'ah sebagai fitrah seorang perempuan. Merusak itu. Dan tidak pernah disebutkan dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an nanti perempuan dapat ini dapat itu, tidak. Karena dalam rangka apa? Menjaga muru'ah perempuan. Ya. Begitu. Jadi jangan ditanya ya. Karena begini ikhwat iman. Kalau misalkan seorang perempuan kemudian dia ditinggal meninggal oleh suaminya, ada di antara mereka yang tidak mau menikah lagi. Betul tidak? Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Kalau ada perempuan kemudian ditinggal meninggal oleh suaminya, banyak di antara perempuan yang tidak menikah lagi. Beda dengan cerai. Kalau perempuan tersebut pisah, cerai, dia ada kemungkinan untuk nikah lagi. Tapi kalau ditinggal meninggal, itu jarang seorang perempuan itu menikah lagi dengan suami, yang itu jarang banget. Betul tidak? Beda dengan laki-laki. Laki-laki paginya meninggal istrinya, sorenya bisa nikah lagi. Serius. Dan itu terjadi itu, ya. Dulu ada seorang syekh, seorang ulama. Kemudian ulama ini ditinggal meninggal oleh istrinya. Ditinggal meninggal oleh istrinya. Pagi-pagi dikuburkan, malamnya ada seorang bapak mengantarkan putrinya untuk dinikahi oleh si ulama tersebut. Gak pakai perasaan ini. Iya, kadang agama itu gak sesuai dengan perasaan. Itu ada itu. Ya, kenapa? Karena orang ini harus mengurusi umat. Ya, jangan sampai dia berada dalam kesedihan. Jangan sampai dia terpuruk. Ya, seperti orang Lembang teh ya, dengan orang Garut gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, si ulama ini. Makanya langsung dinikahkan itu malamnya. Padahal pagi-paginya baru selesai menguburkan istrinya. Gitu kan? Nah, ini laki-laki gitu. Nah, sementara perempuan tidak seperti itu. Ya, perempuan tidak seperti itu. Nah, makanya kalau seorang perempuan ya, yang ditinggal meninggal oleh suaminya, justru di situ letak muru'ahnya ikhwat iman. Ya, letak muru'ahnya, bukan berarti tidak boleh. Ya, tapi bagaimana Allah menjaga kehormatan perempuan. Bahkan perasaan-perasaan tersebut muncul ketika suaminya meninggal duluan, dia punya keinginan supaya bisa berkumpul lagi dengan suaminya itu. Kenapa? Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu akan bersama dengan pasangannya yang terakhir. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan begini, bukan menjadi halangan. Ketika seorang perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, maka bukan menjadi halangan dia bisa berkumpul lagi dengan suami yang pertama. Ketika apa? Ketika suami yang kedua itu tidak lebih saleh daripada suami yang pertama.
Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang tadi, walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tad'un. Ya, bagi ahli surga itu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kenapa? Karena ahli surga akan mendapatkan kenikmatan yang terbaik. Ketika seorang perempuan itu, ya seorang ibu ini menikah dengan suaminya yang kedua, tapi ternyata tidak lebih baik daripada suami yang pertama, maka di surga dia tetap bisa dibersamakan dengan suaminya yang pertama tadi. Ya, begitu. Jadi tidak jadi halangan ikhwati iman. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya akan disebutkan mendapatkan 70 bidadari. Ya, Pak Fakhrudin ini senang banget ini. Gitu kan? Ya. 70 bidadari. Jangan dibayangkan, ya. Jangan pernah membayangkan hal seperti itu. Ya, gimananya mala ainun ra'at wala udunun sami'at, ya. Wala hatara fi qalbil basar. Ya, enggak bisa dibayangkan dalam hati manusia. Nah, ini ikhwati iman azani Allah, berbagai macam kenikmatan yang akan didapatkan oleh apa? As-sabiqun, orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting sekali lagi ya kita terus memiliki semangat untuk bisa menjadi ahli surga, bukan hanya sekedar masuk surga ya. Tetapi orang yang didahulukan oleh Allah memasuki surganya ya, dan sekali lagi kita harus menjadi orang-orang yang bisa kalau di MLM itu top leadernya ya. Karena gini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza dakhala ahlul jannatil jannah. Apabila ahli surga itu masuk surga, ya kata Nabi, dia akan mendebat Allah. Bayangkan, dia akan mendebat Allah dengan perdebatan yang jauh lebih sengit daripada perdebatan kalian memperebutkan kebenaran ketika di dunia. Ya. Lebih hebat perdebatannya antara PSSI dan FIFA misalkan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita debat di dunia memperebutkan kebenaran, maka debatnya ahli surga dalam tanda petik mendebat Allah itu jauh lebih dahsyat lagi. Apa yang mereka perdebatkan? Mereka mencari saudara-saudaranya. Ya, mereka mencari saudara-saudaranya. Kata orang yang masuk surga duluan itu, aina ashabi ya Rabb? Di mana sahabat-sahabatku, wahai Tuhanku? Ya, aina ashabi? Di mana sahabat-sahabatku? Yuhajjuna ma'ana. Mereka pernah berhaji bersama kami. Yusalluna ma'ana, mereka pernah sholat bersama kami. Yasumuna ma'ana, mereka pernah saum bersama kami. Tapi kami tidak melihat mereka ya Rabb. Kami tidak melihat mereka. Nah makanya ikhwati iman azani Allah. Kenapa kita harus punya komunitas yang salih? Komunitas yang bisa watawasabil haq watawasabil sabar. Bukan berarti kita mengandalkan mereka, bukan. Ya. Karena kita sebagai seorang muslim harus punya orientasi bisa sehidup sesurga. Ya sama-sama masuk surga apalagi dengan keluarga. Dan boleh jadi masuk surganya kita wa'iyadzubillah itu karena orang-orang yang sudah terdahulu masuk surga. Kita jangan pernah berharap seperti itu ya. Tapi boleh jadi seperti itu gitu. Nah, makanya kita harus menjadi orang-orang yang terdahulu ya, yang top leader. Ya, ketika ada saudara-saudara kita yang belum masuk surga, kita cari mereka. Ya, karena boleh jadi saudara-saudara kita itu diadab dulu di dalam neraka. Ya, dipantaskan dulu di dalam neraka, walaupun ada yang sebentar kemudian dipanggil karena tadi ya panggilan dari temannya, dicari oleh temannya. Sampai yang terakhir itu ada keimanan yang hanya sebesar biji zarrah, baru mereka keluar dari neraka. Ya, kemudian mereka merangkak ke surga, itu boleh jadi karena temannya yang ingat. Nah makanya ikhwati iman azani Allah wa yakum ajma'in, tabunglah banyak-banyak kebaikan, ya, tabunglah banyak-banyak amal salih, ya, tabunglah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga itu, ya, sekecil apapun amalan kita, ya, tapi kita harapkan, kita niatkan apa yang kita lakukan itu benar-benar berharap ridhonya Allah Ta'ala. Ya, tadi pagi kita ngobrol, bahkan ulama dulu itu sangat sensitif ikhwati iman terhadap satu amalan ya. Ibrahim bin Adham ikhwati iman ya, Abu Ishaq itu disebut di dalam Ta'tirul Anfas min Hadisil Ikhlas bahwa orang dulu itu mencari jalan menuju surga itu ya dari hal-hal yang memang tidak terbayang oleh kita ya. Jadi kata Ibrahim bin Adham, la tas'ala akhaka an siyamih, jangan kau tanya saudaramu itu tentang saumnya. Dan kita menjadi kebiasaan, apalagi kalau Senin Kemis ada tamu datang ke kita, kita nanya,
Saum nggak? Ya, saum nggak? Nah kata Ibrahim bin Adham, jangan kau tanya saudaramu tentang saumnya. Kalau mau nyuguhan mah suguhan aja, ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman jangan jadi orang yang merusak amal seseorang. Kenapa? Karena dengan pertanyaan tersebut itu bisa merusak amal seseorang. Ya, ibu nanya kepada saya, Ustadz, saum, saum. Kemudian dalam hati saya, iya dong, Ustadz. Ya kan? Itu merusak, itu bisa jadi ujub itu. Betul tidak? Kalau saya menjawab saum, kalau saya menjawab tidak saum, ini ghair saim, saya tidak saum, kemudian hazanat nafsah, hati saya sedih. Duh malu saya nggak saum, sementara yang bertanya itu saum misalnya. Itu jadi sedih. Sedihnya bukan karena saya tidak saumnya, bukan karena terdahulu, tapi ya sedihnya malah malu atau apa. Itu kan kerjaan setan seperti itu. Ya, jangan tanya. Ya, jangan tanya saudaramu tentang saumnya. Kalau dia menjawab iya, dia bisa jadi bangga, bisa jadi ujub. Sementara ujub itu salah satu perkara yang bisa merusak amal. Ya, kalau dia mengatakan tidak saum, itu bisa hazanat nafsah, menjadi sedih. Dan sedihnya bukan karena dia terdahului amal solehnya orang lain, ya, tapi karena harga dirinya saja. Ini kan bahaya. Nah makanya Ibrahim bin Adham ikhwata iman, itu kalau dia sedang saum, kemudian ada yang nyuguhin air, dia langsung minum saja. Ya, biar tidak rusak amalnya. Ini kan luar biasa ini. Ya kecuali kalau kita sudah sama-sama tahu ya, makanya tadi pentingnya kita membentuk komunitas. Jadi kalau Senin udah terbiasa saum ya, nggak ada yang ngajak makan, ya karena sudah terbiasa misalkan ya. Kalau Kemis udah terbiasa, ya Ayyamul Bid udah terbiasa. Ya ini sama-sama tahu. Tapi kalau dengan orang yang tidak tahu, nah ini kan perlu dijaga nih ya. Dengan orang yang asing, dengan orang asing misalkan kita, ini ikhwati iman ya, hati-hatilah ya, hati-hati. Bagaimana ulama-ulama terdahulu itu begitu sensitif ya terhadap segala macam amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada surga, dan juga segala amalan yang bisa membatalkan pahala amal itu, yang justru kebalikannya akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Itu saja ya yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya ya, jamuannya. Saya bisa berkumpul lagi di sini ya, melepas kekangenan ya di surau ini ya, yang namanya mungkin kata Cahamim salah memberi nama ya. Harusnya bukan surau ya. Gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah terus dan jaga ikhwata iman ya. Saya titip ya, ini aset kita ya. Ini jadikan ini sebagai jalan ke surga kita ikhwata iman ya. Jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan, pelihara ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan ini sarana silaturahim kita ya. Dimanapun kita memiliki tempat, jadikan itu sebagai sarana silaturahim. Jadikan itu sebagai jalan ke surga kita. Ya, mumpung kita masih diberikan usia, masih diberikan waktu, ya maka maksimalkan ya usia dan waktu kita, kesehatan kita untuk mencari wasilah. Kata Allah dalam Quran surah Al-Maidah disebutkan wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian wasilah, segala macam yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Segala macam jalan yang bisa mengantarkan kepada surganya. Nah, ini adalah salah satu jalan ya untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, beraktivitas di sini ya, mencari amal saleh, mencari kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut bisa mengantarkan kita kepada surganya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Kita semua yang ada di sini justru berterima kasih bukan main terhadap Ustaz Gun-Gun sudah menyempatkan dirinya ke sini. Mungkin untuk sedikit acara berikutnya saya serahkan kepada Pak Takmir, Pak Novian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, seperti kita tahu Bapak-bapak Ibu, malam ini malam terakhirnya Ustadz Gun-Gun bersama kita di surau kita. Beliau besok ada di Westall untuk mengisi pengajian. Beliau berangkat pas Kamis pagi, pesawatnya jam 8.10 berangkatnya. Jadi bagi yang ingin ketemu beliau lagi mungkin bisa ketemu di airport ya, mungkin 2 jam sebelumnya minimum. Insyaallah nanti akan bersama Cahamim ya, kalau nggak salah beliau, atau Kang Lugas.
Ya, ini hanya ini aja Ustadz dari kami ya, kenang-kenangan saja presentasi untuk mengucapkan jazakallah khair atas tausiahnya selama di bulan Ramadan ini. Tentu banyak sacrifice yang Ustadz lakukan ya, meninggalkan keluarga dan juga meninggalkan teman-teman dan masjid yang ada di Bandung juga ya, jamaahnya juga ditinggalkan untuk bisa bersama kita di surau kita. Ya tentu kita banyak pelajaran juga ya yang kita dapati dari beliau ya, banyak kata-kata juga kisi-kisi ya, seperti Kang Rian katanya orang Bandung ternyata orang Garut ya Pak, galau berlalut-lalut gitu. Satu-satu ilmunya itu. Nah Mas Hamim itu katanya dari orang Jawa Timur katanya, padahal bukan. Iya, orang Lembang. Iya, dilema dan bimbang terus. Tapi alhamdulillah dengan Ustadz Gun-Gun di sini, beliau Kang Rian dan Cah Hamim itu kembali lagi ke jalan yang benar, istiqomah. Ya. Mau dibilang apa? Jadi ikatan suami takut istri di rumah, istiqomah. Jadi ada di masjid terus. Jadi ya selain itu ya tentu ingat, tapi harus dilihat dulu rekamannya lagi. Ya tentu ya kita dengan Ustadz Gun-Gun kita banyak kembali lagi di refresh ya dan juga banyak juga Ustadz Gun-Gun memberi kita kata-kata dan wisdom ya untuk kita menjaga surau kita dan juga menjaga kita selalu untuk menyiarkan agama Islam ini ke jamaah ya, walaupun kita minoritas tapi alhamdulillah kita sangat dekat dan sangat berkeluarga di sini ya, insyaallah. Tanpa banyak waktu dan kata lagi ya, saya mohon Ustadz Tamim ya untuk beri tanda piagam tuh. Udah kemarin beliau. Udah. Ada yang bisa foto? Tolong ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada lagi? Tenang. Masih banyak. Masih banyak ya? Iya, banyak. Ustadz Gun-Gun, mohon ini ada sertifikat. Ada certificate of appreciation. Pakai bahasa Inggris lagi. Ustadz Gun-Gun for your excellent lecture and humble wisdom towards our jamaah surau kita. Pakai bahasa Inggris ya? Tengah-tengah dikit katanya. Sini Najib sini. Ini dong. Ini oleh-oleh buat Bandung nih. Jangan pakainya situ. Ya, terima kasih. Yang berikutnya ini ada Ada kenang-kenangan dari ibu-ibu muslimah. Tapi kena lebih baik diwakilkan oleh Pak Teguh biasanya itu. Untuk tiba-tiba bangun beliau, alhamdulillah. Pak Teguh ini juga dilema ini juga dia. Kena turun tahta dari IMCV jadi dia. Oh, Ciamplas. Cinta hampa tak terbalas. Ada istri di situ. Ini dari